luar prediksi BMKG ini. Jam 3 pagi di area Lebak tiba-tiba motor nge-gym. Nggak tahu kenapa, udah dibongkar ya. Ternyata pas dicek pulinya seret. Akhirnya ya udahlah, karena nggak bisa nyala ya udah akhirnya di step sampai rumah. Jadi posisinya sekarang udah kayak gini nih, udah kebuka ya bodi bagian bawah. Tinggal kita nunggu bengkelnya buka nih. Bengkel Mas Robert. Ini mulai proses pembongkaran. OTW dibongkar. Kita cek dulu penyakitnya apa nih. Oli ada, air radiator aman. Ya. Ini bloknya udah ditanam boring. Ini pistonnya. Kita nyobain merek Kawahara. Siapa tahu ada endorse. Ya. 60 pen 14. Ayo. Ayo Mas, tarik Mas. Ini aman ya. Ini. Wah, baret Mas itu mah. Ini nggak bisa digelari. Wah, mencet kayaknya Mas. Tensionernya juga nggak ada. Sangat-sangat Kacau banget ini baretnya. Nah ini yang jadi pertanyaan ini kenapa gitu? Kenapa bisa baret kayak gini? karena intinya mah dia pas nguap, mulai ini gitu. Baret banget ini mah. Pistonnya sampai begini. Tuh. Kacau banget. Oli belum turun Mas ya? Belum. Saya cek miringin aja. Wah, parah banget ini. Gini ya. Problemnya ketemu nih, pompa oli ternyata. Oke, terpaksa harus ditinggal dulu karena spare partnya nggak ada di bengkel helikopter. Kita bagi dulu lah. Oke coy, jadi sedikit kita review terkait part kemarin yang rusak mengakibatkan sampai baret gini. Pertama, ini gue mau bahas ini. Ini tuh pompa oli ya. Jadi kemarin kenapa bisa baret? Itu karena olinya nggak naik ternyata coy. Karena ini, nah kan sebelumnya kita sebelum ada kejadian ini ya, sebelum ada kejadian gancet gini, jadi si NMAX ini bearing noken asnya kena karena seal radiator, seal water pump kalau nggak salah ya, seal water pumpnya ini jebol coy. Akhirnya air masuk tuh ke head. Di air ini kan ketemunya pasti bearing dulu tuh, bearing noken as. Dari situ bearingnya rontok, terus gram-gramnya banyak banget. Diduga dari situlah awal mula si oil pump ya ini rusak. Kalau feeling gua sih karena memang gram-gramnya itu nutupin jalur ya, jalur si oil pump ini, makanya oli nggak bisa naik. Dan ini mungkin kerjanya jadi berat, akhirnya dia nggak kuat dan ya rusak lah, baretnya parah banget tuh. Nih
bloknya. Yang lucunya adalah jadi sebelum ini jebol ini kan jebolnya di ini ya, di Lebak tuh pas kita lagi mandi air panas. Waktu berangkat aman, gas dibetot-betot, pokoknya aman lah. Nah pas pulang nih baru keluar dari pemandian air panas ya belum jauh lah, kira-kira jaraknya sekitar 1 kilo lah. Jadi pas motor ditarik itu motor nggak ada tenaganya coy, ngempos. Pas ditarik malah mundur, akhirnya mati kan. Kalau feeling gua sih ini karena puli lepas ya, puli depan lepas, makanya dia ya gitulah, nggak ada tenaganya. Kita buka CVT, ternyata kenceng itu si baut puli. Akhirnya kita puter gini nih, diputer nih, coba diputer ya, ternyata seret. Untungnya di situ ada Mas Robert, kan dicek sama dia, wah mas ini nge-gym, langsung panik lah, nge-gym anjir, oli baru ganti seminggu yang lalu tiba-tiba nge-gym. Akhirnya dicoba diputer, pulinya hidup tuh. Oke pas udah hidup udah kita jalan, tenaga udah ada, jalannya belum jauh lah, itu sekitar 100 meteran mati lagi. Sampai ketiga kali akhirnya ya udahlah kita putusin, ya udah di step aja sampai rumah, karena memang kalau misalkan nunggu jam segitu, jam 3 jam 4 itu mau sewa Lalamove nggak ada cuy di Lebak. Itu kondisi kita mau masuk kebun sawit. Udah akhirnya di step aja lah, dan ya alhamdulillah sampai rumah. Nah karena memang kita mau upgrade lagi ke spek 60 dulu, karena kita pernah pakai spek 60 ya, spek 60 tuh 60 standar tuh enak banget lah. Akhirnya kita minta rekomendasi sama Mas Robert untuk tanam boring, dan beliau ada rekomendasi, pokoknya diurus lah sama Mas Robert. Thank you banget Mas Robert, diurus tanam boring. Terus kita beli piston Kawahara 60, piston mentah, kemudian dibikin profilnya. Kemarin kita bawa piston kita ini, piston film ini buat contoh. Buat contoh kemarin kita kan 60, kemarin kita pakai film ini, film 60 mm, cuma ini piston punya KLX, makanya ini ada coakan 2 klep, ini dibikin 4 klep profilnya gitu. Nah ini dibawa sama beliau untuk contoh si piston Kawahara itu gitu, dan boringnya juga tanam boring di sana. Sehari jadi coy, gokil ya, karena memang udah langganan ya. Jadi setiap bengkel pasti punya langganan bengkel bubut masing-masing lah ya. Dan nggak sampai situ coy, jadi pada saat proses sudah jadi, ini motor udah jadi nih, motor seminggu dipakai ternyata oli rembes. Oke, kita feelingnya packing nih. Oke, akhirnya kita beli packing tembaga yang 0,5 ya. Akhirnya kita beliin tuh, dan masih rembes. Singkat cerita tuh lah, masih rembes. Udah dipasang rembes lagi, karena memang kita masih penasaran ini kenapa rembesnya. Karena waktu kita bikin 60 yang sebelumnya itu aman-aman aja, dan ternyata problemnya adalah piston Kawahara ini nyundul head, kena tuh headnya tuh dikit doang ya kan. Akhirnya dirapihin lagi dikit baru pasang. Nah itu adalah penyebab daripada bocor, rembes lagi, padahal ngencenginnya itu Mas Robert udah kenceng banget, mantep banget lah pokoknya. Mas Robert tuh udah ngencenginnya udah kenceng banget gitu, sampai dia takutnya selek ini kekencangan gitu kan. Tapi ketika pas dibongkar di sono kok bautnya kendor banget gitu, karena memang itu kita nganggapnya anomali ya, apa kok dikencengin udah kencang banget, begitu dibongkar kok kendor. Ternyata si piston nyundul, piston Kawahara ya, nyundul head dikit dong. Akhirnya ya dituner dikit lah dan dipasang. Setelah dipasang ya alhamdulillah sampai sekarang normal. Itu cerita kita tentang kita bikin blok 60 ya, karena memang kita bikin blok 60 itu naik spek ini bukan karena pengen gaya-gayaan, karena memang ya istri, anak, box itu motor rasanya udah berat banget nariknya, walaupun masih ketarik cuma berat banget. Jadi kita tuh mau setting gimana caranya ini bertiga plus box, tapi ketika digas rasanya kayak rasa naik motor sendiri gitu, masih ada tenaganya nih motor gitu. Jadi pas entah nanti kita touring, naik gunung atau jalan agak ekstrim, jadi ya enjoy aja.
Kalau kita bahas konsumsi BBM, ya namanya motor udah naik spek ya, pistonnya dirubah jadi lebih gede ya, agak boros sedikit, tapi nggak terlalu signifikan sih. Mirip-mirip sama waktu kita pakai si R15 ini, borosnya mirip banget. Jadi di speedometer tuh kita lihat itu 1:33, itu mirip. Ya semoga ini awet. Mungkin nanti project selanjutnya adalah kita mau ganti noken as, karena noken as kita kemarin pas dicek itu kegerus sedikit. Itu kayaknya efek dari ini, air radiator nyebrang tuh, jadi dia geraknya itu nggak nggak stabil lah kanan kirinya, jadi ada yang agak gini-gini dikit lah, makanya dia kemakan sedikit. Oke, mungkin gitu aja. Nanti kita gue bakal update selanjutnya perkembangan daripada blok ini, apakah ini aman sampai berapa puluh ribu kilometer atau berapa bulan, karena memang blok yang sebelumnya, blok yang ini 60 juga tuh kelihatannya boringannya. Ini cuman kuat 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan tuh, 6 bulan, karena memang bloknya miring, boringannya miring. Semoga aja ini awet yang udah nempel di motor ya. Oke lah, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Kalau mau tanya-tanya boleh lah. Oke, kita bakal jawab semampu kita. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.